Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas soal-soal tryout ya untuk uji kompetensi teknologi laboratorium medik. Jadi persiapan untuk menghadapi tryout ya. Nah, di channel ATLM Indonesia bagian 77 kita membahas parasitologi medik ya, parasitologi medik. Ini tentang protozoologi, helminthologi, dan entomologi. Mungkin juga nanti ada mikologi ya. Dan soal-soal ini seperti biasa merupakan soal yang berbasis kompetensi studi kasus ATLM. Oke teman-teman, semoga juga teman-teman di sana selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Dan juga teman-teman, saya doakan semoga lulus uji kompetensi ya supaya resmi legal menjadi tenaga kesehatan. Nah, ya kan untuk mendapatkan STR. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Soal nomor 1 ya. Seorang pasien laki-laki berumur 24 tahun mengalami diare atau disentri diikuti dengan kolik abdominal, tenesmus, nausea, dan muntah-muntah. Atas rujukan dokter dilakukan pemeriksaan tinja pasien di laboratorium. Ditemukan bentuk kista dengan makro mikro inti pada tinja padat pasien. Tinjanya padat ya. Ya kan? Pertanyaannya, apakah spesies protozoa penyebab diare pasien tersebut? Yang A. Balantidium coli, yang B. Entamoeba coli, yang C. Entamoeba histolytica, yang D. Entamoeba hartmanni, atau E. Giardia lamblia. Oke, di sini jawabannya yang tepat di sini berdasarkan soal-soal yang kita review ini adalah Balantidium coli. Nah, ini soalnya sebenarnya yang dibuat ini adalah soal yang masih umum ya. Jadi saya tambahkan kalimatnya di situ dengan makro mikro inti. Jadi di sini mengarah ke Balantidium coli. Karena kalau dikunci jawabannya memang Balantidium coli, tapi ini akan menjadi buyar dengan adanya Entamoeba histolytica dan Giardia lamblia, karena ketiganya ini mirip-mirip saja kasusnya adalah kasus diare ya. Kalau arahnya ke disentri amobik ini adalah entamoeba. Kalau disentri ya, disentri arahnya kalau kolitis atau kolik itu biasanya ke arah ke coli. Di sini ada Entamoeba coli, ada Balantidium coli. Jadi memang supaya tajam soalnya saya tambahkan makro mikro inti, karena Balantidium coli ini memiliki 2 inti makro dan inti mikro ya. Kemudian lagi Balantidium coli ini memiliki silia. Kalau bagus lagi soalnya ditambah penyebabnya itu adalah memiliki silia. Nah, ini kan lebih tajam lagi. Oke, lanjut kita soal nomor 2 ya. Jadi hati-hati membuat soal atau menjawab soal karena ada soal yang sifatnya umum dan ada soal yang sifatnya tidak begitu tajam. Jadi tidak spesifik lah itu ya. Oke, soal selanjutnya soal nomor 2 ya. Seorang pasien anak laki-laki berumur 5 tahun menunjukkan gejala-gejala nyata seperti diare. Lagi-lagi kan ini masalah saluran cerna ya. Yang diselingi dengan sindrom disentri, anemia berat, berat badan turun dan kadang-kadang disertai prolapsus rektum. Dokter menyarankan dilakukan pemeriksaan rutin tinja. Diagnosisnya positif ditemukan telur cacing dalam tinja. Pertanyaannya, apakah jenis pemeriksaan yang dilakukan? Yang A konsentrasi, yang B sediaan langsung basah, kemudian yang C sedimentasi, yang D teknik biakan Harada Mori, atau yang E teknik konsentrasi. Oke, jawabannya sesuai dengan kunci ya adalah sediaan langsung basah. Nah, soal ini sebenarnya sudah saya tambah dengan dokter menyarankan dilakukan pemeriksaan, saya tambahkan rutin tinja. Jadi kalau rutin ini teman-teman di puskesmas, teman-teman di rumah sakit kan melakukan direct preparat basah.
Sebenarnya di sini seandainya saya dituliskan rutin tinja, semuanya berpeluang untuk mendapatkan jawaban yang benar. Konsentrasi benar, langsung bahasa benar, kemudian teknik konsentrasi benar, kemudian sedimentasi juga benar kecuali yang harada mori. Jadi di sini saya nyatakan mungkin soal ini rancu dan tidak tajam, sehingga mungkin bisa memilih dengan teknik konsentrasi, ya kan? Mungkin juga dengan sediaan bahasa langsung. Jadi di sini saya tambahkan dengan pemeriksaan rutin tinja, oke? Jadi soalnya yang kurang tepat ya. Jadi hati-hati dalam hal menjawab soal. Lanjut kita ke soal nomor 3 ya. Nah, nomor 3 kita analisis soalnya. Seorang pasien wanita berumur 25 tahun berobat ke dokter spesialis kulit dengan keluhan pada kuku kakinya menderita kelainan pada permukaannya. Tidak rata, rapuh atau keras, diduga kasus infeksi jamur. Pertanyaannya, apakah diagnosa sementara kasus di atas? Yang A tinea capitis, yang B tinea cruris, yang C tinea imbricata, yang D tinea pedia, atau yang E tinea unguium. Nah, soal ini jawabannya adalah tinea unguium. Jadi saya tambahkan kalimatnya di situ, diduga kasus infeksi jamur. Jadi kan arahnya sudah pasti kasus jamur, tapi jamur jenis apa yang diinfeksinya? Karena di wilayah kuku berarti memang unguium. Kalau yang di lain kan mungkin ada yang di kepala, ada yang di kaki, ya kan? Nah, ini unguium di kuku. Oke. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4 ya. Seorang pasien laki-laki berumur 30 tahun mengalami gejala klinis seperti sakit ulu hati. Perut merasa tidak enak, mual, muntah, mencret, pusing, atau gugup. Pernah beberapa bulan lalu makan daging sapi kurang matang. Atas permintaan dokter dilakukan pemeriksaan tinja, didapatkan hasil positif telur dan proglotit grafit. Pertanyaannya, apakah spesies cacing penyebab pasien tersebut yang mengalami gangguan cerna tadi? Yang A Dipilidium caninum, yang B Dipolobothrium latum, kemudian C Himonelepis diminuta, yang D Himonelepis nana, kemudian yang E Taenia saginata. Jadi di sini jawabannya adalah yang tepat sesuai jawaban yang ada, yaitu Taenia saginata. Kenapa teman-teman memilih Taenia saginata? Karena ada kata kunci yang saya tambahkan, pernah beberapa bulan lalu makan daging sapi kurang matang. Seandainya itu dihapus, maka teman-teman akan bingung yang mana jawabannya. Nah, inilah pentingnya membuat konsep sebuah soal yang tajam ya, bukan hanya yang asal dibuat ya. Di situ kalau kita ketemukan positif telur cacing dan proglotit grafit, ya mungkin Himonelepis juga ada mungkin, ya kan? Jadi di sini penting ya untuk memperjelas atau menspesifikkan sebuah soal yang sifatnya itu sebuah ciri-ciri ya. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya nomor 5 ya. Seorang pasien bayi laki-laki berumur 5 tahun menunjukkan gejala awal mual, nafsu makan berkurang, diare dan konstipasi. Ini kan dia gangguan. Gangguan pada paru yang disertai batuk, demam, eosinofilia. Pada fototorak tampak infiltrat yang menghilang dalam waktu 3 minggu. Sindrom Loeffler maksudnya. Dokter menyarankan dilakukan pemeriksaan tinja di laboratorium. Hasilnya positif ditemukan telur cacing. Pertanyaannya, apakah penyebab spesies telur cacing tersebut? Yang A Ascaris lumbricoides, yang B cacing tambang, yang C Oxyris vermicularis, yang D Taenia sp, atau yang E Trichuris trisura. Nah, di sini jawabannya yang tepat itu adalah kira-kira apa? Ascaris lumbricoides. Nah sekarang kita analisa soalnya terkait dengan teori bahwa di sini pasiennya ini mengalami gangguan di wilayah paru ya, paru.
Ya, demam, batuk, kan fototorak itu ada tampak infiltrat ya. Jadi sebenarnya ini mungkin kalau saya mengira-ngira karena di sini ada yang proses siklus cacing askaris, larvanya itu kan masuk ke wilayah area pernapasan ya sebelum dia menjadi cacing dewasa kan dia menembus wilayah wilayah pernapasan, wilayah faru kan. Kemudian dia turun nanti ke saluran cerna. Nah, sementara dia masih dalam bentuk larva, larvanya tadi melalui proses itu dia ke wilayah napas, wilayah paru ya, sehingga pada saat ditototorak dia kelihatan berupa infiltrasi. Jadi memang ini kasusnya sebenarnya larvanya yang diidentifikasi pada kasus ini. Sementara diarenya ini karena infeksi cacingnya tadi, cacing dewasanya di usus. Nah, cacing dewasa tadi bertelur, keluarlah telur. Telur tadi kita identifikasi, pemeriksaan tinja langsung, yaitu hasilnya positif telur cacing. Telur cacingnya adalah Ascaris lumbricoides. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6 ya. Seorang pasien laki-laki berusia 20 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sindrom disentri disertai sakit perut. Perutnya menyebabkan dia mules. Dan gejala diare yang berlangsung tidak lebih dari 10 hari sekali. Ya kan, banyak ya. Dokter menyarankan dilakukan pemeriksaan tinja di laboratorium. Tinja yang diperiksa bercampur lendir dan darah. Ada lendir, ada darah. Pada kasus pemeriksaan ditemukan bentuk kista inti 4. Pertanyaannya, penyebab spesies amuba apa yang menyeberang ke pasien? Yang A di Entamoeba fragilis, yang B Entamoeba coli, yang C Entamoeba histolytica, yang D Entamoeba hartmanni, kemudian yang E Iodomoeba butsley. Jadi dari sini kita bisa menganalisis dari tadi dia mengalami disentri. Kalau disentri itu kalau parasit adalah Entamoeba histolytica. Kenapa pilih Entamoeba histolytica? Karena di situ saya tambahkan juga kata kuncinya inti kistanya berinti 4, ya kan? Nah, sementara yang lain adalah bukan patogen ya pada manusia. Jadi kayak di Entamoeba fragilis, Entamoeba coli, Iodomoeba, kemudian Entamoeba hartmanni ini tidak patogen terhadap manusia. Yang patogen adalah Entamoeba histolytica. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan atau gejala-gejala peradangan yang hilang timbul beberapa kali dalam 1 tahun dan berlangsung beberapa hari sampai 1-2 minggu lamanya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, terjadi peradangan pada sistem limpatik alat kelaminnya. Kemudian funikulitis, epididimitis, dan orkitis. Nah, ini jelas ya sudah ya. Dokter menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan darah jari. Hasilnya positif ditemukan mikrofilaria. Pertanyaannya, apa penyebab spesies filaria tersebut? Yang A, Brugia pahangi, yang B, Brugia malai, yang C, Brugia timori, yang D maksudnya Wuchereria bancrofti, yang E, Wuchereria kalimanthani. Jadi ada 5 opsi ya jawabannya. Jadi dari sini sesuai dengan kunci soal itu jawabannya adalah Wuchereria bancrofti, ya kan? Jadi Wuchereria bancrofti. Tapi kalau di sini kalau kita melihat filariasis, mungkinkah Brugia malai dengan Brugia timori memiliki gejala yang sama kira-kira ya dengan Wuchereria bancrofti? Saya juga tidak tahu. Tapi kalau berdasarkan analisis soal ini memang arahnya ke arah Wuchereria bancrofti. Nah, bila teman-teman ada yang lebih tahu mengenai ini, silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Apakah memang benar Wuchereria bancrofti? Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya nomor 8 ya. Nah, masih kita ke parasitologi. Ini cacing ya. Seorang pasien laki-laki berumur 37 tahun mendapat gejala limfadenitis. Limfadenitis ya, dan limfangitis yang berulang disertai demam.
Dokter meminta untuk diperiksa darahnya di laboratorium. Hasilnya ditemukan bentuk mikrofilaria dalam lapang pandang. Kadang terdapat lebih dari 1 ekor. Nah, oke. Ini berarti filaria ya. Pertanyaannya, penyebab spesies filarianya apa? Nah, ini. Yang A. Brugia pahangi, yang B. Brugia malai, yang C. Brugia timori, yang D. Wucheria bancrofti atau Wucheria kalimantani. Oke, ini jawabannya di sini menurut yang pembuat soal itu adalah Brugia malai. Ya, Brugia malai ya. Nah, jadi di sini saya tambahkan, saya pertajam soalnya ini terkait dengan Brugia malai, yaitu dalam lapang pandang kadang terdapat lebih dari 1 ekor. Nah, jadi di sini teman-teman, salah satu ciri khas Brugia malai ini di lapang pandang itu bisa ditemukan lebih dari 1 mikrofilaria. Nah, kalau sudah tumbuh seperti itu, maka ini adalah ke arah malai ya, bukan bancrofti atau timori. Nah, ini salah satu ciri khas dia dibandingkan si malai atau bancrofti. Nah, ini timori maksudnya. Jadi kalau malai ini ciri khasnya kadang-kadang lebih dari 1 di lapang pandang kita temukan. Kalau bancrofti konsisten, 1 lapang pandang pasti hanya ada 1. Kecuali memang berat sekali ya. Oke, lanjut teman-teman, kita pindah ke soal nomor 9. Seorang pasien laki-laki berumur 15 tahun. Pada tinjanya ditemukan positif telur cacing tambang. Cacing tambang ya ini kasusnya. Berhubung telur cacing tambang sama setiap spesies, maka perlu dibedakan antara spesies Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Ya kan, bedakan Necator dengan Ankylostoma. Pertanyaannya, metode kultur apakah yang digunakan untuk membedakan keduanya ini? Yang A. Harada Mori, yang B. Knot, kemudian yang C. konsentrasi, kemudian yang D. pengapungan, atau yang E. Kato Katz. Jawabannya teman-teman yang benar itu adalah sesuai dengan teori adalah Harada Mori. Oke, Harada Mori adalah teknik biakan dari cacing tambang ya. Salah satunya digunakan untuk membedakan 2 spesies yaitu Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Walaupun ada juga yang jenis lain ya, yang Braziliensis. Oke, kita pindah lanjut soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Nah, ini ada tahapan-tahapannya ya. Larva stadium 3 masuk ke hospes nyamuk, kemudian menuju ke saluran limpe. Di saluran limpe berubah menjadi larva stadium 4, menjadi larva stadium 5, selanjutnya bentuk cacing dewasa. Cacing dewasa berkembang biak menghasilkan mikrofilaria. Nah, ini filaria lagi. Mikrofilaria menuju ke aliran darah tepi secara periodik. Mikrofilaria dengan letak inti teratur, rongga kepala agak sempit dan inti di ekor sedikit. Perkembangan dari larva sampai dewasa membutuhkan 9 bulan. Spesies filariasis pada manusia. Jenisnya apa ini? Maksud soalnya seperti itu kalau pertanyaannya. Spesiesnya apa gitu. Yang A. Brugia malai, yang B. Brugia pahangi, yang C. Brugia timori, yang D. Wucheria bancrofti, atau yang E. Wucheria kalimantani. Nah, di sini jawabannya yang tepat adalah sesuai kunci yang dibuat soal adalah Wucheria bancrofti. Nah, soalnya ini menurut saya sama antara malai dengan timori dan bancrofti. Siklusnya mungkin seperti itu ya secara umum ya. Tapi di sini soalnya saya tambah dengan kata-kata mikrofilaria dengan letak inti teratur. Karena ciri-ciri bancrofti itu adalah intinya itu teratur ya di dalam cacingnya. Kemudian rongga kepalanya sempit. Dia rongga kepalanya itu 1:1. Dan inti di ekor sedikit, bahkan tidak ada sebenarnya. Nah, itu salah satu bancrofti. Beda dengan malai dan timori, nanti yang malai 2:1, kalau timori 3:1 itu space-nya rongga kepalanya. Kemudian lagi intinya tidak teratur kalau malai dengan timori. Dan di bagian ekor itu ada inti ya, intinya lebih banyak pada si timori ketimbang malai. Timori ketimbang malai. Kalau bancrofti hampir tidak ada. Dan warnanya juga beda nanti.
Kalau Bancrofti ini warnanya tidak begitu kuat menyerap zat warna. Kalau Malai dengan Timori lumayan agak kuat. Dan ke arah pink mungkin kalau si Malai ya. Tadi Malai dalam satu lapan pandang mungkin ada ditemukan 2. Kalau Timori cuma 1, Bancrofti cuma 1. Kemudian lagi di sini bedanya lagi kalau patah-patah itu Malai, kemudian agak patah itu Timori, sementara melengkung tidak patah badannya itu adalah Bancrofti. Jadi Bancrofti itu badannya tidak patah atau tidak patah-patah di mikrofilarianya. Nah, kira-kira itu teman-teman ulasan saya tentang parasitologi di latihan soal UKOM 77 tentang parasitologi dan mikologi. Terutama di sini mengenai lebih banyak membahas tentang cacing ya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi, nantikan soal lainnya dan semoga pembahasan kita malam ini bermanfaat dan memberikan barokah bagi teman-teman dan mempermudah teman-teman untuk menjawab soal nanti di soal-soal uji kompetensi. Sampai jumpa, saya Ahmad Lab. Bye.